Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Abrar dengan NIM tertera dari kelas pendidikan matematika D. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman sebuah buku yang berjudul How to Solve It. Dalam rangkuman ini saya bagi menjadi beberapa bagian, yaitu menjadi sampai bagian H, yaitu bagian yang pertama adalah 4 fase. Nah, fase atau 4 fase ini kita mungkin berulang kali mengubah sudut pandang dalam memandang masalah untuk menemukan solusi. Untuk mempermudah mengelompokkan pertanyaan dan saran, maka dibuatlah 4 fase. Nah, dalam mempermudah pengelompokan pertanyaan dan saran, maka dibuatlah 4 fase. Fase pertama kita harus memahami masalahnya. Nah, kita harus jelas melihat apa yang dibutuhkan. Nah, untuk yang kedua, kita harus melihat bagaimana sesuatu hal itu berhubungan, berkaitan satu sama lain untuk mendapatkan ide, solusi dalam membuat rencana. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Dan fase yang keempat adalah melihat kembali solusi yang sudah selesai, serta ditinjau dan didiskusikan. Nah, untuk bagian selanjutnya yaitu memahami masalah. Nah, hal yang bodoh dalam menjawab pertanyaan, hal bodoh adalah menjawab pertanyaan yang tidak dipahami. Jadi, dalam menjawab segala sesuatu pertanyaan, kita harus memahami terlebih dahulu apa makna dari pertanyaan tersebut. Hal tersebut sering terjadi di dalam dan luar sekolah. Nah, tetapi guru harus berusaha untuk mencegahnya. Siswa harus memahami masalahnya, tidak cukup memahami masalahnya, tapi juga harus menginginkan solusinya. Jika siswa kurang dalam memahami atau minat, jika siswa kurang dalam pemahaman atau minat, itu tidak selalu salahnya. Masalah harus dipilih dengan baik, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah, alami dan menarik. Dan beberapa waktu harus diberikan untuk presentasi yang alami dan menarik. Langkah yang dapat dilakukan adalah memahami pertanyaan verbal. Kemudian siswa harus mempertimbangkan bagian pokok dari masalah dengan penuh perhatian. Sebagai contoh, diberikan sebuah masalah. Temukan diagonal dari sebuah persegi panjang paralel epipet dengan nilai panjang lebih besar dari lebar, lebih besar dari tinggi, yang mana sudah diketahui. Untuk membahas masalah ini, siswa harus akrab dengan yang namanya teorema Pythagoras. Dan dengan beberapa penerapannya dalam geometri bidang, mereka mungkin memiliki sedikit sekali pengetahuan sistematis dalam geometri padat. Nah, di sini guru dapat mengandalkan kekeraban siswa yang tidak canggih dalam hubungan spasial. Guru dapat membuat masalah menjadi lebih menarik dengan membuat menjadi konkret. Seperti mengibaratkan persegi panjang itu sebagai ruang kelas berbentuk persegi panjang paralel epipet yang dimensinya dapat diukur dan dapat diperkirakan sehingga siswa secara tidak langsung harus menemukan cara untuk mengukur diagonal kelas atau diagonal ruang kelas seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menyusun rencana. Jalan dari memahami masalah hingga menyusun rencana mungkin panjang dan berliku. Padahal pencapaian utama dalam memecahkan masalah adalah menyusun ide rencana. Ide ini mungkin muncul secara bertahap. Hal terbaik yang dapat dilakukan guru untuk siswanya adalah memberi dengan bantuan yang tidak mengganggu atau memberikan ide cemerlang. Nah, pertanyaan dan saran yang akan kita bahas cenderung memancing ide semacam itu. Untuk dapat melihat posisi siswa, guru harus memikirkan pengalaman sendiri, kesulitan dan keberhasilan dalam memecahkan masalah. Kita harus tahu, tentu saja sulit untuk memiliki ide bagus jika kita memiliki sedikit pengetahuan tentang subjeknya. Nah, agar memiliki ide yang bagus, kita juga harus memiliki pengetahuan tentang subjeknya, yaitu siswa. Dan tidak mungkin memiliki jika dan tidak mungkin memilikinya jika kita tidak memiliki pengetahuan. Nah, ide bagus didasarkan pada pengalaman masa lalu dan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. Kesulitan adalah biasanya ada terlalu banyak masalah yang agak terkaitan dengan masalah kita saat ini, yaitu memiliki kesamaan dengannya. Sebagai contoh, siswa baru saja memahami masalah dan menunjukkan sedikit minat terhadapnya. Mereka sekarang dapat memiliki beberapa ide sendiri, beberapa inisiatif. Jika guru setelah mengamati dengan tajam tidak dapat mendeteksi tanda-tanda inisiatif semacam itu, guru harus melanjutkan dialognya dengan siswa secara hati-hati. Guru harus siap mengulang dengan beberapa modifikasi pertanyaan
yang tidak dijawab oleh siswa. Dia harus siap untuk bertemu dengan kesunyian yang membingungkan dari siswa. Jadi guru itu harus siap dengan segala bentuk pertanyaan yang dilontarkan oleh siswa atas ketidakpahaman siswa tersebut. Untuk yang selanjutnya, yaitu melaksanakan rencana. Nah, dalam melaksanakan rencana atau menyusun rencana, ide, dan solusi itu tentunya tidak mudah. Dibutuhkan begitu banyak hal untuk berhasil. Pengetahuan yang diperoleh sebelumnya, kebiasaan mental yang baik, konsentrasi pada tujuan, dan satu hal lagi yaitu keberuntungan sangat mempengaruhi dalam merencanakan sebuah rencana. Untuk melaksanakan rencana itu jauh lebih mudah. Yang kita butuhkan terutama adalah kesabaran. Rencana tersebut memberikan garis besar umum. Kita harus meyakinkan diri kita sendiri bahwa detailnya sesuai dengan garis besar. Jadi kita harus memeriksa detailnya suatu demi satu dengan sabar sampai semuanya benar-benar jelas dan tidak ada lagi sudut yang kabur di mana kesalahan bisa disembunyikan. Jika siswa benar-benar menyusun rencana, guru sekarang bisa memiliki waktu yang relatif damai. Bahaya utamanya adalah siswa tersebut melupakan rencananya. Ini dapat dengan mudah terjadi jika siswa menerima rencananya dari luar dan menerimanya atas otoritas guru. Tetapi jika dia mengerjakannya sendiri, bahkan dengan sedikit bantuan dan menyusun gagasan akhir dengan kepuasan, dia tidak akan kehilangan gagasan itu dengan mudah. Namun guru harus bersikeras bahwa siswa harus memeriksa setiap langkah yang dilakukan oleh siswa tersebut. Sebagai contoh, siswa melihat segitiga siku-siku yang X, siku-siku yang X-nya tidak diketahui, di mana X itu adalah hipotenusanya atau sisi miringnya, dan tinggi yang diberikan adalah C, salah satu kakinya. Nah, kaki lainnya adalah diagonal wajah. Siswa harus mungkin didorong untuk memperkenalkan notasi yang sesuai. Dia harus memilih menunjukkan kaki lainnya. Diagonal dari sisinya adalah A dan B. Dengan demikian, ia dapat melihat lebih jelas ide solusi yang memperkenalkan masalah tambahan yang tidak diketahui adalah Y. Jadi, dalam permasalahan ini terdapat segitiga siku-siku dengan sisi X yang tidak diketahui. Nah, oke. Sedangkan kaki lainnya itu adalah C dan yang lainnya adalah diagonal wajah. Yang mana adalah Y. Nah, dia harus memilih untuk menunjukkan kakinya diagonal sisi, yang sisi lainnya adalah A dan B. Di mana Y ini adalah A dan B. Nah, dengan demikian nilai Y di sini adalah Y kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, yang diperoleh sedemikian rupa menjadi seperti ini. Kalau di sini yang akan kita cari adalah nilai X-nya, di mana X-nya itu adalah X kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Sehingga kita peroleh seperti ini. Kemudian dari perhitungan tadi, kita substitusi Y kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat sama ke dalam X kuadrat sama dengan Y kuadrat plus C kuadrat. Sehingga didapatkan nilai X sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Oke, itu contoh yang tadi ya. Untuk yang selanjutnya yaitu berbagai pendekatan. Jadi di bagian yang ini dijelaskan pendekatan yang dapat dilakukan oleh guru. Nah, ketika ada sebuah pertanyaan, bisakah Anda menggunakan hasilnya atau metodenya untuk masalah lain? Yang mana berarti metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah, apakah bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lain? Nah, sekarang ada kesempatan yang lebih baik
bahwa siswa dapat menemukan beberapa interpretasi konkret yang lebih menarik. Misalnya sebagai berikut. Di tengah puncak persegi panjang datar sebuah bangun yang panjangnya 21 yard dan dengan lebar 16 yard, sebuah tiang bendera harus didirikan tingginya 8 yard. 8 yard itu tinggi dari tiang bendera. Untuk menopang tiang, kita membutuhkan 4 kabel yang sama. Kabel tersebut dimulai dari titik yang sama, yaitu 2 yard di bawah bagian atas tiang. Jadi kabelnya itu dimulai dari 2 yard dari ujung atas tiang atau bisa diganti menjadi 6 yard dari titik bawah tiang dan berakhir di keempat sudut bagian atas bangunan. Berapa panjang masing-masing kabel tersebut. Nah, siswa dapat menggunakan metode dari masalah yang mereka selesaikan secara rinci dengan memperkenalkan segitiga siku-siku dalam bidang vertikal dan satu lagi pada bidang horizontal. Atau mereka dapat menggunakan hasilnya membayangkan sebuah persegi panjang berwipa paralel dengan diagonal X. Dengan X adalah salah satu dari keempat kabel dan ujung-ujungnya adalah A 10,5, B 8, C 6, dan kita peroleh nilai X yaitu 14,5. Jadi seperti ini ya. Oke, ini adalah persegi panjang dengan panjang 21 yard. Di mana berarti di sini adalah 10,5 dan di sini adalah 8. Kita cari nilai ini merupakan akar dari ini kuadrat 10,5 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, dari hasil ini kita peroleh sisi yang ini. Ini menjadi sisi yang ini. Nah, di mana kita ketahui bahwa kabel tadi dimulai 6 yard dari bawah atau 2 yard dari ujung atas tiang. Di sini 6. Maka yang dicari adalah panjang kabel ini. Nah, berapa panjang ini yaitu nilai dari ini dikuadratkan ditambah dengan 6 kuadrat lalu diakar. Dan nanti kita temui hasilnya X adalah 14,5 yard. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu metode pertanyaan guru. Metode pertanyaan guru pada dasarnya adalah mulailah dengan pertanyaan atau saran umum dari daftar kami. Dan jika perlu turunkan secara bertahap ke pertanyaan atau saran yang lebih spesifik dan konkret. Sampai Anda berhasil mencapai salah satu yang memunculkan respon dalam pikiran siswa. Jika guru harus membantu siswa mengeksploitasi idenya, mulailah lagi jika mungkin dari pertanyaan atau saran yang umum yang terdapat dalam daftar. Dan kembali lagi ke pertanyaan yang lebih khusus jika perlu. Dan seterusnya diulang seperti itu. Untuk mengembangkan kebiasaan mental. Nah, penting juga untuk turun secara bertahap ke saran-saran khusus agar siswa dapat memperoleh bagian pekerjaan sebanyak mungkin. Untuk bagian yang terakhir adalah pertanyaan bagus dan buruk. Nah, pertanyaan yang bagus atau buruk ini tergantung ya relatif. Jika metode bertanya yang dirumuskan pada bagian sebelumnya dipahami dengan baik, akan membantu untuk menilai. Sebagai perbandingan, eh, kualitas saran tertentu yang mungkin ditawarkan dengan tujuan membantu siswa. Sebagai contoh, mengajukan pertanyaan, apakah Anda tahu masalah terkait? Alih-alih dengan niat terbaik untuk membantu siswa, pertanyaan mungkin bisa diganti atau dirubah. Seperti, bisakah Anda menerapkan teorema Pythagoras? Nah, niatnya mungkin yang terbaik, tetapi pertanyaannya adalah tentang yang terburuk. Kita harus menyadari dalam situasi apa itu ditawarkan. Maka kita akan melihat bahwa ada serangkaian keberatan yang panjang terhadap bantuan semacam itu. Yang pertama, jika siswa sudah dekat dengan solusinya atau sudah dekat dengan penyelesaian yang dia peroleh sendiri, dia mungkin memahami saran yang tersirat dari pertanyaan. Tetapi jika tidak, masih jauh dari solusi, dia sangat mungkin tidak akan melihat titik di mana pertanyaan itu mengarah. Jadi pertanyaannya gagal untuk membantu di mana bantuan paling dibutuhkan. Yang kedua,
Jika sugesti itu dipahami, ia akan memberikan keseluruhan rahasia, sangat sedikit yang tersisa untuk dilakukan siswa. Jadi siswa kurang memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, sugesti itu bersifat terlalu khusus. Sekalipun siswa dapat memanfaatkannya dalam memecahkan masalah saat ini, tidak ada yang dipelajari untuk masalah masa depan. Pertanyaannya tidak instruktif. Untuk yang terakhir, bahkan jika dia memahami saran tersebut, siswa memahami saran tersebut, siswa tersebut hampir tidak dapat memahami bagaimana guru sampai pada ide untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Jadi ya bahkan semisal siswa memahami saran yang diberikan guru, nah belum tentu siswa itu memahami dari mana guru bisa sampai kepada ide yang dapat mengajukan sebuah pertanyaan seperti itu. Dan bagaimana dia siswa tersebut dapat menemukan sendiri pertanyaan seperti itu. Nah, ya karena ketidaktahuan dari siswanya, bagaimana guru dapat memperoleh ide tersebut, maka siswanya juga kebingungan dalam menemukan sendiri pertanyaan seperti itu. Tampaknya sebagai kejutan yang tidak wajar saat seekor kelinci keluar dari topinya itu benar-benar tidak mendidik atau kurang mendidik. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan secara singkat rangkuman dari buku How to Solve It. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.